Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah fikih. Kita mempelajari hadis-hadis tentang ibadah. Kita sudah sampai di bab al-madhi dan selainnya. Madhi itu kata beliau Asy-Syaikh Utsaimin huwa ma'un raqiqun. Madhi itu artinya air yang encer, yahruju akibus syahwah, yang keluar disebabkan karena syahwat atau sebabnya syahwat. Bidu nidafkin, tanpa memancar. Itu bedanya dengan mani. Kalau mani keluarnya memancar. Jadi mani dan madi itu sebabnya sama, yaitu karena syahwat. Bedanya kalau mani itu memancar, muncrat, kalau madi tidak muncrat. Hukumnya juga beda, kalau madi itu najis dan kalau mani tidak najis. Wala ihsasa bihurujihi, dan tidak terasa keluarnya madi. Tapi itu ada cairan setelah syahwat. Nah, Al-hadisul awal, hadis pertama di dalam bab ini. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an. Hadis dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, kuntu rajulan mudda'an. Saya orang yang sering keluar madi. Fastah, yaitu an as'alan nabiyya. Aku malu untuk tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni, karena putrinya yang bersamaku. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad, maka aku menyuruh al-Miqdad bin al-Aswad. Fasa'alahu, maka Miqdad bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi menjawab, yaghsilu dzakarahu, dicuci dzakarnya, wa yatawaddau, kemudian berwudu. Tidak pakai mandi ya. Walil Bukhari, kalau di Bukhari, ighsil, ini bentuknya perintah. Cucilah zakaroka, zakarmu, kemaluanmu dicucilah, batawaddo, dan berwudulah. Kalau di Muslim, tawaddo wandoh farjaka, wudu dan ciprati farjimu atau kemaluanmu. Nah. Ali radhiyallahu anhu ini menceritakan tentang beliau radhiyallahu anhu yang diantara sifat beliau banyak keluar madi. Kata Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Ali. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada Ali, wa qad khalafahu fi ba'di maghazihi. Dan beliau Ali diperintah untuk menggantikan Rasul untuk memimpin di Madinah karena Rasul mau berangkat perang.
Faqala lahu Aliun, maka Ali berkata pada Rasul, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khalaftani ma'an nisa'i wassibyan. Engkau tinggalkan aku bersama wanita dan anak-anak. Hanya beliau kepinginnya ikut berangkat jihad. Dan ini sifat dan sikap yang mesti harus kita tiru. Karena jihad itu termasuk puncak tertingginya amalan Islam. Rasulullah SAW bersabda, Zarwatu sanabil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak tertingginya pahala Islam adalah berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya beliau yang sudah dewasa, anak-anak kecil pun pada masa beliau itu sudah berebut ingin memperoleh pahala terbesar. Di antara contohnya banyak anak-anak kecil izin ke Rasulullah untuk ikut perang. Dan Rasulullah tidak mengizinkan semua anak-anak ikut perang. Di antaranya ada yang sampai membunuh Abu Jahal, ya. Yang membunuh Abu Jahal bukan Umar, bukan Khalid bin Walid, tapi anak kecil. Belum kenal itu siapa yang mana Abu Jahal itu belum. Cuma taunya itu musuh Islam, musuhnya Rasulullah, benci pada Rasulullah. Masih tanya dulu, ya Am, wahai paman, mana sih Abu Jahal? Aku akan bunuh dia. Ada dua anak kecil, kemudian diserang oleh anak-anak kecil. Mungkin Abu Jahalnya mengira ini anak-anak ganggu ngapain. Ternyata dia yang membunuh keduanya. Membunuh kedua anak kecil ini yang membunuh Abu Jahal. Sampai segitunya keberhasilan dakwah Rasul berlomba untuk menjadi posisi tertinggi, amalan tertinggi dalam Islam yaitu berjihad. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada Ali, Ama tarda, tidakkah engkau ridha? Antakuna minni, engkau itu dengan aku, bimanzilati Haruna min Musa, seperti Harun dengan Musa. Nah, Harun dengan Musa. Illa annahu la nubuwata ba'di. Tetapi tidak ada kenabian setelahku. Hadis ini pujian terhadap Ali bin Abi Thalib. Kalau Imam Bukhari membuat bab Manaqibu Ali bin Abi Thalib. Manaqib itu pujian. Jadi banyak hadis-hadis pujian kepada para sahabat, orang-orang saleh. Nah, di kampung kita juga tidak asing acara apa? Manaqiban. Nah itu manaqib. Manaqibnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani atau Haddad. Yang maksudnya isinya itu cuma baca pujian-pujian kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai dikatakan beliau ini imamnya para wali. Jadi wali di dunia ini ada wali kutub yang disebut. Kutub itu bahasa Arabnya tunggal ya kutub. Tapi jamaknya aktob. Jadi wali aktob. Aktob itu jamaknya kutub. Ada kutub utara, kutub selatan, kutub timur, barat. Jadi dunia ini diatur, dipegang oleh 4 wali tadi. Kutub utara wali siapa, kutub selatan wali siapa. Nanti berapa bulan tertentu mereka kumpul memusyawarahkan dunia ini mau diapakan. Nah, imamnya para wali itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, tapi itu sebenarnya pujian-pujian ini banyak pelecehannya terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sendiri orang Ahlus Sunnah wal Jamaah Syekh Abdul Qadir Jailani.
Beliau mengatakan akidah yang benar itu akidahnya Rasul dan sahabat. Akidah salafus saleh. Nah, dan itu definisi ahlus sunnah. Bahkan di antara perkataan beliau di dalam bukunya Al-Ghunyah, beliau orang yang paling keras penentangannya terhadap orang yang menjadikan manusia sebagai wasilah ketika berdoa. Nah, biruhi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah Al-Fatihah sebelum berdoa ya. Biruhi artinya dengan ruhnya. Ini banyak muslimin itu jatuh pada sifat hulu. Kalau biruhi itu menjadikan Syekh Abdul Qadir sebagai sebab atau sebagai wasilah. Beda kalau ala ruhi. Kalau ala ruhi itu berarti dia menghadiahkan. Ala ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah berarti ini menghadiahkan. Nah, di antara keyakinan batilnya bahkan kufur orang-orang sufi yang mengatakan bahwa ilmunya para wali itu sudah sampai tengah laut. Sudah jauh, dalam. Sementara para rasul itu masih di pantai. Jadi rasul itu adalah utusan untuk orang-orang yang masih di tingkatan terendah, yaitu tingkatan syariat. Harus wudu, harus sholat, meninggalkan ini, meninggalkan itu. Dan Rasulullah itu menerima dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menerima dari Allah Azza wa Jalla. Adapun mereka jalurnya beda. Mereka mengatakan qala qalbi an rabbi. Hatiku berkata dari Tuhanku. Jadi dia meyakini dirinya sudah langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kalian masih tingkat rendah. Untuk para wali ini sudah diinti, sudah diisi. Kalau kalian masih di kulit, nah masih kulitnya. Syariat itu kulit. Nah, adapun intinya mereka kata. Sementara dalam Islam itu tidak ada pembagian kulit dan inti. Semua kalau mau dibilang inti itu keikhlasan, kulit itu amalan zahir. Ketika orang itu sholat dengan inti yaitu dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas, hatinya hadir, itu tidak meninggalkan kulitnya, tidak meninggalkan syariat. Adapun kalau sufi itu meyakini kalau sudah sampai ke isi, tidak perlu lagi kulit, sehingga mereka nggak perlu sholat lagi. Kita sudah bebas. Nah, bagi kalian khamar itu haram, zina haram. Bagi kami tidak, karena kami sudah inti, sudah masuk ke isi. Itu kekufuran, ajaran kufur bukan dari Rasulullah SAW. Jadi jangan lihat banyaknya, dilihat dalilnya. Kita lihat syarah dari hadis ini. Asyarhul Ijmali, syarah dari hadis pertama ini. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an zaujan li Fatimati, suami dari Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha.
suami dari Fatimah, menantu dari Rasulullah. Wa kana katsirul madhi, beliau ini banyak keluar madhi. Min ajli kaunihi zaujan li Fatimata, karena beliau sebagai suaminya Fatimah, istahya an yas'ala nabiyya, maka Ali malu untuk tanya pada Nabi, padahal itu penting ya. Karena dia sebagai mertuanya, Ali malu. An hukmihi, tapi beliau ingin tahu bagaimana hukum madhi ini, najis atau tidak. Karena sering. Li'annahu yata'allaqu bisyahwati wal furuj. Kenapa malu? Karena yang mau ditanya itu berkaitan dengan syahwat. Nah, kalau madhi itu kan keluarnya karena syahwat. Wal furuj, dan kemaluan. Nah, di antara keutamaan orang Ansor itu, orang Ansor itu keutamanya tidak malu menanyai perkara hukum kebenaran walaupun masalah furuj ya. Fa amaral Miqdad ibn al-Aswad, maka Ali menyuruh Miqdad radhiyallahu anhu an yas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li mudzakarati jarat bainahu wa baina Ali radhiyallahu an. Nanti untuk disampaikan pada Ali. Fasa'alahu, maka Miqdad bertanya, fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan kullihi, Rasulullah memerintahkan agar mencuci seluruh kemaluannya. Li'anna dzalika yuhaffiful madhi au yaqta'uhu. Karena dengan mencuci itu akan meringankan. Apa meringankan? Tidak sering keluar gitu. Seringnya itu menjadi jarang. Au yaqta'uhu, atau malah berhenti, tidak keluar madhi. Wa an yatawadda'a, dan hendaknya berwudu, li'annal madhi min nawaqidil wudu, karena madhi itu termasuk pembatal wudu. Jadi kalau jenengan bangun tidur, lihat di sarungnya ada cairan, itu kemungkinannya cuma 3 ya, kencing, madhi, atau mani. Nah, cara membedakannya, kalau tidak membekas kayak cairan yang lebih kental dari kencing, berarti itu kemungkinannya 2, madhi atau mani. Tinggal mengingat sebabnya keluarnya sama, yaitu karena syahwat. Berarti tinggal tadi diingat, tadi muncrat apa enggak. Nah, muncratnya itu yang membedakan. Oh, enggak muncrat. Kalau enggak muncrat, karena muncrat itu ingat, orang muncrat itu ingat. Kalau enggak ingat muncrat, berarti dihukumnya apa? Mati. Tapi kalau ingat muncrat, berarti itu apa? Mani. Harus apa? Mani itu suci, tapi dia harus mandi junub. Kalau enggak muncrat, berarti dia mati. Kata Rasul, cukup dicuci kemaluannya dan berwudu. Fawaidul hadis, jawazu ihbaril insan an nafsihi. Hadis ini menerangkan bolehnya orang itu menceritakan kondisi dirinya bima yastahi minhu lil maslahah. Orang menceritakan kondisi dirinya, kondisi yang dia mestinya malu, tapi karena ini penting, maslahah, boleh disampaikan. Nah, misalnya saya habis, yang sering tanya ke saya itu biasanya, saya habis dari kamar mandi keluar,
rasanya masih netes lagi, wudu lagi, sehingga sering keluar masuk kamar mandi. Nah, itu kan terkait dengan sifat dirinya, kemudian eh, boleh menanyai walaupun berkaitan dengan kemaluan. Asani yang kedua, annahu yajuzu lil insan, boleh manusia itu alla yubashiru su'al, untuk tidak tanya langsung. Nah, bisa babil haya au ghairihi, sebabnya karena malu atau sebab lain. Saya ada soal cuma saya nggak bisa hadir, minta tolong nanti tanyakan. Itu boleh seperti itu. Dalilnya ada dalil hadis ini. Asalisu yang ketiga, anna minal adab, bahwa termasuk adab yang baik, alla yadhkuru rajulu inda aqaribi zaujatihi. Hendaknya orang itu tidak cerita pada kerabat istrinya. Pada kerabat istrinya. Paman dan bibi dari jalur mertua, bukan dari dirinya. Itu namanya kerabat. Ma yata'allaku bil furuj wasyahwa, yaitu cerita tentang perkara yang berkaitan dengan kemaluan dan syahwat. Nah, yang keempat, jawabkan visual anil ilmi bisyartin, dengan syarat. Jadi yang ini cara memilih orang yang mau disuruh untuk bertanya. Bisyartin an yakunal wakil, dengan syarat orang yang mau disuruh itu mausukan. Mausukan itu dipercaya fi fahmihi, di dalam pemahamannya. Wa hifdhihi, dan amanahnya, wa dinihi, dan agamanya. Ini kalau orangnya nggak paham disuruh, nanti datangnya malah mestinya nggak boleh. Oh boleh, nggak apa-apa. Kalau orangnya susah paham disuruh. Jadi kalau mau nyuruh, cari orang yang cerdas. Yang kelima, al-khamisu wujubu ghusli dzakar kullihi minal madhi. Wajibnya mencuci kemaluan, seluruh kemaluan kalau keluar madhi. Yang keenam, annal madhi nakidun lil wudu, bahwa madhi itu membatalkan wudu. Yang ketujuh, fadilatu Ali bin Abi Thalib. Hadis ini menerangkan keutamanya Ali bin Abi Thalib. Di mana keutamanya? Haitsu lam yamna'hu al-haya'u min tarki su'al biwasitatin. Yaitu beliau tidak malu untuk bertanya, rasa malunya tidak menghalangi beliau untuk bertanya, walaupun harus lewat perantara. Al-hadits tsani, hadis kedua dalam masalah madhi, an Abbad ibnu Tamim, dari Abbad ibnu Tamim, an Abdillah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu, qala sukiya, dikeluhkan, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi, ar-rajulu, seorang, yukhayyilu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Dikeluhkan pada Nabi, sama ya, hampir sama dengan ditanyakan ya. Ditanyakan pada Nabi tentang seorang yang dihayalkan bahwa orang itu mendapati sesuatu, merasakan sesuatu ketika sholat. Nah, faqala, maka Nabi menjawab, la yansarif, gak usah menoleh, atau gak usah berhenti dari sholat.
hatta yasma'a sautan, sampai mendengar suara, au yajidu rihan, atau mencium baunya. Qad yakunul insan, di penjelasannya, ada kalanya manusia itu ala tuhrin. Ada kalanya manusia itu dalam kondisi suci. Fayahisu, maka dia merasakan bitaharrukin hadasa alai, merasakan ada gerakan, terjadi gerakan, merasakan sesuatu. Fayadhunnu annahu ahdasa, maka dia kira itu hadas. Wa yaklaku min dzalik, dan dia bingung. Di footnote-nya ini diterangkan ad-dalilu ala anna man yatayaqqanu tahara summa syakka fil hadasi falahu an yusalliya bi taharatihi tilka. Di Bukhari dan Muslim kata beliau, hadis ini menerangkan bahwa orang yang sholat dalam kondisi yakin dia sudah suci, kemudian datang ragu, maka dia berhadas, maka dia tetap sholat. Nah, wa fi hadzal hadisi, maka di hadis ini, hadis kedua, yarsudun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya ila ma yatma'innal insan, membimbing umatnya kepada perkara yang menenangkan hati. Wa yazilu anhul qalaq, dan perkara yang bisa menghilangkan kebingungan. Haitsu afta, ketika Rasul berfatwa Abdullah kepada Abdullah bin Zaid, hina sa'alahu, ketika Abdullah bin Zaid bertanya pada Nabi an hadhil muskilah, terhadap muskilah ini. Fa arsyadahu, maka Nabi membimbingnya ilal bina, agar tetap berdiri, tetap kokoh, tidak goyah, alal aslil awal, pada asal pertama. Nah, pada asal pertama. Jadi ini asalnya dia sudah sudah wudu dan sudah sholat. Sudah. Untuk bapak-bapak datang ke sini wudu, atau di rumah tadi mau berangkat ke sini wudu. Sampai masjid, sholat tahiyatul masjid. Nah, dia taklim seperti ini, nanti zuhur bingung. Saya sudah batal apa enggak? Nah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau membimbingnya untuk kembali ke asalnya. Asalnya sampean tadi sudah wudu. Nah, tapi kalau pas ngaji ngentut dan dia yakin ngentut, ya maka dia di atas keyakinannya yaitu ngentut. Wa huwa at-taharatu, yaitu taharah. Al-aslul awal di sini maksudnya taharah. Wa yabqa fi sholati, hendaknya dia tetap pada salatnya, fala yansarifu, tidak menoleh, minha, dari salat, hatta yatayaqqanu zawalut taharah, sampai diyakini hilangnya taharah, bisima'il hadas, yaitu dengan mendengar suara kentut, au samarihahu, atau mencium baunya. Pak Yar, kalau orangnya tuli, Pak Yar, gimana? Dan hidungnya lagi pilek, tuli pilek. Gimana Pak Samian? Pak Samian. Orangnya tuli pilek. Enggak dengar kentut. Enggak ada bau, ini gimana ini? Salat Bang, ini saya
Tapi rasanya ngentut, rasanya. Wudu. Kan tidak dengar. Hah? Terasa. Oh iya. Karena terasa kata Mas Johar ya. Karena terasa ya harus wudu. Walaupun tidak dengar dan tidak mencium. Karena di hadisnya ini jangan berhenti dari sholat. Jangan, tetap aja sholat kalau sampai dengar atau tercium. Kita lihat faedah hadisnya. Yang pertama, annal mutatahhira, bahwa orang yang sudah bersuci, idza syakka fil hadasi, kalau ragu, lam yalzamhu al-wudu hatta yatayaqqanu annahu ahdasa. Maka dia tidak harus wudu sampai jelas dia berhadas. Nah, jadi tetap pada posisi wudunya, posisi taharah. Sampai diyakini hilang taharahnya. Yang kedua, annahu la yajuzul khuruj, bahwa hadis ini menerangkan tidak boleh keluar minas shalah, dari salat, bi mujarradi syak fil hadas. Tidak boleh orang itu membatalkan sholatnya sekedar keraguan. Kalau di Bulughul Maram dibawakan hadis, bahkan setan itu datang ke orang yang sedang sholat itu, narii bulu dubur itu, ditarii supaya orang ini muncul keraguan, dia ngentut. Gitu. Nah. Dan itu kan dirasakan oleh orang terbaik, yaitu sahabat. Ya, enaknya pada masa sahabat masih bisa tanya langsung pada Rasulullah dan kita mengerti hukumnya. Yang ketiga, anna hurujarrihi, bahwa keluarnya angin minad dubur, dari dubur, nakidun lil wudu, itu membatalkan wudu. Sawaun alima, sama saja dia tahu, bihuruji, tahu keluarnya, antariki sam'i, yaitu karena dia mendengar, ausyam, atau karena mencium. Nah, atau selain daripada itu, selain daripada mencium dan mendengar, apa tadi? Merasakan. Nah, yang keempat, anna minal adab, bahwa termasuk adab an yatanajjabal alfat, orang itu menjauhi lafaz-lafaz allati yustahya min dzikriha, menjauhi lafaz-lafaz yang kalau disebut itu bikin malu. Nah, tidak membiasakan bicara itu yang keluar dari lisannya itu yang gak layak diucapkan. Nah. Yang kelima, annal asla baqa'u syai' ala ma kana alaihi. Asal sesuatu itu tetapnya sesuatu pada keadaannya. Wa annal yakina, dan keyakinan, la yazulu bidzon, bahwa keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kalau tadi sudah wudu dan tidak ngentut, kemudian muncul keraguan, nah, misalnya habis mau isya, sekarang sudah azan isya, ragu, saya batal apa enggak ya? Ini sudah azan isya, bagaimana kita mensikapinya, wudu atau enggak? Pak Mayan, wudu. Kenapa wudu? Oh enggak. Oh ya. Habis sholat maghribnya kan wudu. Kemudian Aisyah sekarang.
Kemudian datang keyakinan, datang keraguan. Yang pertanyaannya tadi, saya harus wudu apa enggak? Kata Pamian, wudu. Mana dalil bahwa dia wudu? Keraguan, di sini penjelasannya, keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Yang diyakini jenengan tadi habis sholat maghrib, waktu mau sholat maghrib berwudu yang diyakini. Nah, tidak ada pembatal sampai adzan, tidak ada pembatalnya. Cuma datang keraguan. Berarti kalau kata Pamian, cara menghilangkan keraguan dengan berwudu. Dalilnya mana? Enggak ada. Yang ada gimana? Keraguan itu tidak bisa mengalahkan keyakinan. Yang dia yakini, saya enggak batal. Karena habis sholat maghrib. Enggak batal. Saya tadi ke kamar mandi, saya tadi ke tempat wudhu ketika mau sholat maghrib. Nah, ini kaidahnya. Jadi, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa untuk menghilangkan keraguan dengan berwudhu. Beda lagi kalau misalnya habis sholat zuhur, asar sekarang. Kan jauh itu. Kalau maghrib sama isya itu 1 jam. Tapi kalau dari zuhur ke asar agak lama. Habis sholat zuhur, asar sekarang. Saya wudu bukan ragu, bukan karena ragu. Tapi namanya tajdidul wudu. Tajdid itu memperbarui. Kalau memperbarui wudu itu ada sunnahnya. Ada hadis-hadis ada. Tapi kalau tadi, kenapa wudu Pak? Oh, untuk menghilangkan keraguan. Nah ini yang nggak ada dalilnya. Gitu. Oh ya, tajdid namanya ada. Nah, kalau menghilangkan keraguan dengan wudu itu nggak ada. Kembali ke keyakinannya. Keyakinannya apa? Saya tadi ngentut, habis sholat maghrib ngentut. Berarti yang diyakini apa? Ngentut, harus wudu dia. Al-haditsus sadisi, hadis ketiga. An Ummi Qaisin bintu Mihson al-Asadi. Annaha atat bi ibnin laha saghirun lam ya'kulit ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi. Hadis dari Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadi bahwa beliau mendatangi membawa putranya yang masih kecil belum makan makanan di bawah 2 tahun ya. Membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam didudukkan di kamarnya. Fabala ala sabihi, kemudian anak kecilnya tadi itu kencing di baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, maka Rasul meminta air. Fanadohahu, kemudian Rasul memerciki ala saubihi, memerciki baju yang kena kencing anak kecil tadi. Walam yaghsilhu, tidak mencucinya. Wa fi hadis Aisyah ummul mukminin, kalau ini dari Ummu Qais. Ada hadis kedua dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyin, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi anak kecil atau dibawa kepada beliau anak kecil. Fabala, maka anak kecil itu kencing ala saubihi, di baju Rasul. Fada'a bima'in, maka Rasul minta air. Fa'adba'ahu, ya, kemudian diikuti kencingnya itu dengan air. Wali Muslim fa'adba'ahu baulahu,
diikuti kencingnya itu walam yaghsilhu tanpa dicuci. Namanya diperciki pakai air. Ini kencingnya bayi laki-laki ya. Najis apa enggak? Yang diketahui Pak Er? Enggak najis. Kalau bayi perempuan najis. Kok beda? Kenapa? Kenapa kok beda? Padahal sama-sama kencing ya. Pak Hari kenapa Pak? Kok beda Pak? Yang sama-sama belum nyusu ya. Sama-sama belum makan. Kenapa kok beda? Mas Joar, kenapa Mas Joar? Kenapa? Oh, kenapa perempuan? Artinya kalau perempuan, saya itu apa bedanya dengan laki? Kalau para ulama ya panjang pembahasannya di kalangan ulama juga fikih juga panjang. Ada yang mengatakan karena sebenarnya pada kencing perempuan laki itu juga najis tapi lebih ringan. Lebih ringan. Kenapa? Kenapa lebih ringan kenajisannya sehingga cukup dengan diperciki karena sifat dari darah laki-laki itu lebih panas dari perempuan. Karena sangat panasnya itu dia membakar kotoran-kotoran makanan lebih kuat. Kan najis itu dari kotorannya itu. Kalau perempuan karena dia lembut dan lemah sehingga pembersihan dari kotoran-kotoran di sisa makanan itu lebih kecil dibanding perempuan. Sehingga tingkat kenajisannya lebih tinggi perempuan. Makanya kencingnya laki-laki itu, kencingnya perempuan itu lebih bau daripada kencingnya perempuan. Lebih bau daripada kencing laki-laki. Ada juga yang mengatakan karena laki-laki itu sebenarnya sama, posisi najisnya itu sama. Cuma ini sebagai keringanan dari Islam. Karena laki-laki itu lebih disenangi orang tua. Karena disenangi oleh orang tua lebih sering gendong anak laki-laki. Sehingga kalau dia kencing, ada supaya tidak berat, cukup diperciki. Tapi kalau perempuan harus dicuci. Pembahasan terhadap dalil tadi. Kalau dalilnya ya ini tadi, bayi yang dibawa ini laki. Nah, i'tada as-sahabatu, penjelasan hadis tadi. I'tada as-sahabatu radhiyallahu anhum, kebiasaan para sahabat an ya'tu bisibyanihim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam indal wiladah. Kebiasaan para sahabat itu membawa bayi-bayi mereka pada Nabi. Nah, liyah nikahum aw yatmulahum, untuk ditahnik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditahnik itu dimamai, Rasulullah mengunyah kurma kemudian ditaruh di langit-langit bayinya, namanya tahnik. Nah, atau untuk agar oleh Rasul didoakan anaknya ini. Au ba'daha nah, tabarrukan bidu'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yasahu iyahum, dan supaya mendapat barokah dengan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alaihi salatu wassalam,
ahsanun nasi khuluqan. Sementara Rasulullah itu manusia terbaik akhlaknya. Fakana yataqabbalu dzalika min ashabi, sehingga Rasul nerima kedatangan bayi-bayi itu datang kepada beliau. Dan di tahnik ini diberi kurma, ya kurmanya dikunyah, dilembutkan. Kalau sekarang nggak perlu kunyah, ya ada yang namanya sari kurma, ya itu udah lebih lembut lagi dari dikunyah. Cuma sekarang kadang orang itu takut karena adanya nasihat dari kesehatan, jangan diberi apa-apa, makanan apa-apa sebelum usia, selain ASI sebelum 2 tahun, ya. Hah? Sebelum 6 bulan. Tidak boleh kasih apa-apa. Kalau di zaman Nabi ini belum dikasih apa-apa. Dari Ummu Sulaim itu, adanya Anas, bayi sebelum disusui bahkan dibawa ke Rasul dulu. Ditahnik bukan kasih sari kurma. Kasih apa? Kurma malah dikunyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan khilaf nanti para ulama khilaf, apakah hukumnya tahnik ini? Apakah kalau ada bayi kemudian mendatangi orang soleh bawa kurma, minta ya Pak Soleh misalnya, tolong ini ditahnik apa? Karena sahabat biasa bawa bayinya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayah tadonu atfalahum, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menerima bayi-bayi para sahabat dan mengasuhnya. Bayi-bayi mereka, ini Rasul menunjukkan sangat cinta, sangat sayang pada bayi-bayinya para sahabat. Wa yajlisuhum fi hijrihi, bahkan oleh Rasul ditaruh di ranjang beliau. Rahmatan bihim, karena penyayangnya beliau. Wajalaban disururi ahlihim, dan untuk untuk mendapatkan kepuasan keluarganya, karena digendong Nabi, disayangi Nabi, kayak gitu. Wa fi hadzal hadis, maka di hadis ini tuhbaru Aminatu bintu Mihsan al-Asadi anha atat bi ibnin laha saghirun. Maka di hadis ini diterangkan bahwa Aminah membawa bayi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum masuk usia makan. Nah, belum masuk usia makan. Usia makan itu maksudnya dia sudah dikasih makanan. Nah, sudah bisa dikasih makanan atau sudah tidak nyusu lagi. Fa'ajlasahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka oleh Nabi didudukkan di ranjangnya, fabala ala saubihi, maka anak itu kencing di baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yaduk bidzalika sadrahu, tapi itu tidak membuat Rasul itu jengkel. Rasul tidak berpengaruh, karena tadi Rasul itu akhlak termulia, manusia terbaik akhlaknya. Walaupun bajunya dikencingi, tidak ngefek, ya, tidak ngefek dadanya, tetap terjaga apa tadi? Menyenangkan, menggembirakan. Walam yu'annif ahlahu, bahkan keluarganya tidak dicela. Kamu bawa sini kok enggak dipempes sih anaknya? Nah, enggak sampai gitu. Bagaimana sih? Enggak ada kata-kata itu ya. Anas itu 20 tahun sama Nabi, enggak pernah Anas mendengar Rasul menanyai perkara yang tidak aku kerjakan, kenapa enggak dikerjakan? Dan seterusnya. Au yasubu, atau dicela. Balkana minhu sallallahu alaihi wasallam illa an talaba ma'an. Coba lihat akhlak Rasul, beliau malah minta air. Lu kencing, coba ambil air. Ya.
Wasabbahu, maka oleh Rasul dituang ala saubihi, ke bajunya. Walam yaghsilhu, tanpa dicuci. Kama anna Aisyah radhiyallahu anha tukhbaru biqissatin mumasilah. Aisyah juga menceritakan tadi kisah yang sama. Haitsu ji'a ilahi bitiflin saghirin, yaitu ketika dibawa pada Rasul bayi kecil untuk ditahnik, sama juga kencing pada baju Nabi. Nah, sering dikencingi ya bajunya. Pada abima'in fa'atba'ahu makanal bauli biduni farkin, ya diikuti kencingnya itu dengan air. Tadi kalau yantoh itu ditetesi, kalau ini diikuti air kencingnya itu biduni farkin wala mukasiratin wala mukasirati ma'in, tanpa dikucek, nah, dan tanpa memperbanyak air. Airnya tidak banyak, cuma diikuti air gitu saja. Kalau di bunyi hadisnya diperciki saja. Fawaidul hadis, faedah hadis ini yang pertama menerangkan husnul khuluqin Nabi, baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua anna baulal gulam as-saghir, bahwa kencingnya anak kecil, gulam itu laki. Kalau bayi laki itu gulam, kalau bayi kecil laki, kalau perempuan jariyah ya. Alladzi la yataghadda bi ta'am, yang tidak makan, yang belum makan makanan, li saghrihi, karena kecilnya, yutahhiru binat hilma, ini nadoh, itu cara mensucikannya dengan memerciki air padanya biduni ghuslin, tanpa harus dicuci. Yang ketiga, anna udratahu la budda fiha minal ghusli. Adapun kalau beraknya, ya kalau BAB, yaitu harus dicuci seperti najis-najis lainnya. Nah, yang keempat, ar-rabi'u anal ula al-mubadarati, yang utama, ya, yang utama bersegera bitadhiri mahallin najasa, bersegera untuk segera mensucikan tempat najis. Karena kalau lama nanti tidak tahu yang mana tadi yang kena kencing. Kalau sudah kering ya, yang kena kencing yang mana? Li mubadarati ila tatahhir minal khobas, ya. Wali alla yansa, yang kedua supaya tidak sampai lupa. Nah, habis sholat baru ingat. Gimana Pak ya? Oh iya tadi dikencingi cucuku ini tadi. Sudah sholat itu. Baleni enggak? Sholatnya? Ngulang Pak? Kami ya? Enggak, nah. Tadi lupa enggak tak cuci, enggak tak perciki air. Sholatnya diulang? Enggak. Kalau lagi rakaat pertama ingat, tuh bajuku tadi ini yang kena. Jadi sholatnya gimana? Lanjut. Nah, diulang, itu pakai pakaian najis, syarat sholatnya enggak sah karena pakai barang najis ya. Sama dengan misalnya tadi habis sholat zuhur ingat bahwa dia sholat kondisi belum wudu karena dia tadi ngentut. Sebelum zuhur ngentut saya tadi, ingat betul saya ngentut. Tapi kemudian lupa setelah salam dari sholat zuhur ingat, oh saya sholat tanpa toharo. Diulang apa enggak? Enggak, karena selesai sholat. Beda kalau di tengah sholat, ya
Setiap rokaat kedua ingat, oh saya ngentut tadi. Baru itu batal wudhunya, sholatnya, kemudian sholat diulang sholatnya. Nah, ini berkaitan dengan kencing dan madi. 3 hadis telah kita baca. Insyaallah selanjutnya pertemuan berikutnya mungkin ada yang kurang jelas. Ini penjelasan singkat-singkat sekali. Ya. Waktu yang kena wadi. Iya, mati. Oh iya. Kalau perkara mati itu masuk ke hukum najis seperti benda-benda najis lainnya. Wajib dibersihkan, disucikan. Nah, jadi najis semua, apakah itu kencingnya orang, kotorannya orang, kotorannya anjing, madi, wadi, ya. Ada wadi, kalau wadi itu cairan yang keluar setelah kencing. Kencingnya najis, wadinya najis, madinya najis. Itu harus dicuci sampai hilang. Kalau hilang 4 perkara, yaitu benda najisnya, warnanya, yang kedua, ketiga baunya, yang keempat rasanya. Nah, kecuali yang dikecualikan seperti tadi kencingnya bayi laki-laki kan ciki tadi alasannya. Sebagian ulama menjelaskannya seperti itu. Ada yang mengatakan kencingnya laki-laki, bayi laki-laki itu tidak najis. Khilaf para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menambah ilmu yang bermanfaat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla untuk membimbing amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.